Itu cara Einstein mendeskripsikan dirinya. I am by heritage a Jew, by citizenship a Swiss, and by make-up a human being. And only a human being without any special attachment to any state or national entity whatsoever. Aku itu, katanya Einstein, kalau dilihat dari keturunan Yahudi, kalau dari warga negara Swiss, kalau dilihat dari casingnya, make up itu kan luarnya, human being. Aku ini manusia. Dan memang dia ingin an only human being. Pokoknya anggap saja aku ini ya manusia, without any special attachment, tanpa ada keterkaitan khusus dengan negara tertentu, dengan kota tertentu, dengan hal-hal tertentu apapun itu. Jadi pertama-tama lihat saja aku sebagai seorang manusia. Jadi itu maunya Einstein begitu. Kayak tadi kan di depan kamu sudah semangat mau belajar Einstein, tiba-tiba saya bilang dia Yahudi loh ya. Kamu mungkin setengah mengkerut, wah Yahudi nih. Ya untung terus tak tambahi, tenang aja, dia anti-Zionis. Lumayan. Oke, kita kan selalu begitu, menempeli orang dengan label-labelnya. Nah, Einstein inginnya pertama-tama lihat saja aku ini manusia. Manusia saja, tanpa ada kamu sambungkan dengan apapun, bahkan dengan kota atau negara. Karena Einstein ini pindah-pindah. Ada masa dia stateless, jadi tidak punya negara. Nanti dia di Swiss, terakhir ke Amerika karena kejam-kejamnya Nazi memburu orang-orang Yahudi. Jadi kita belajar Einstein, pertama-tama belajar jadi manusia. Apa sih manusia itu? Katanya Einstein, manusia adalah bagian dari keseluruhan yang kita sebut sebagai alam semesta. Satu bagian yang terbatas dalam ruang dan waktu. Jadi pertama-tama menurut Einstein, kita ini tidak di atas alam semesta, tapi bagian dari alam semesta. Ini statement ini menarik karena biasanya orang modern itu merasa dirinya lebih tinggi dari alam semesta. Tapi bagi Einstein, kita ini bagian dari alam semesta. Sering para filosof itu menggambarkan kalau alam ini semacam jarum jam, semacam satu mesin besar, ya kita manusia ini salah satu bagian dari mesin itu. Kalau ini gambarannya kayak mesin kan, kalau satu mesin tidak fungsi, yang lain juga tidak fungsi semua. Kalau satu skrupnya rusak, yang lain juga ikut kacau. Maka jangan dikira angkara murkanya manusia itu efeknya hanya pada manusia. Jadi pikiran jahatmu, pikiran jelekmu jangan dikira hanya mengimbas pada dirimu. Karena kita ini bagian dari mesin besar alam semesta. Oke. Nah, terus gimana kalau manusia bagian dari alam semesta? Ia mengalami dirinya, pemikiran dan perasaannya sebagai sesuatu yang terpisah dari yang lain, sejenis delusi dalam kesadarannya. Jadi manusia itu sering tidak sadar kalau dia bagian dari alam semesta. Manusia selalu merasa dirinya berbeda. Jangankan manusia dengan alam, manusia dengan manusia yang lain juga menganggap dirinya berbeda. Kalau aku ini, kalau kamu itu. Kalau aku kelompok ini, kalau kamu kan kelompok itu. Kalau aku aliran ini, kamu kan aliran itu. Itu kalau pakai kalimatnya Einstein ini delusi kesadaran. Kita pakai banyak topeng, tapi kita tidak sadar bahwa kita pakai topeng-topeng. Kalau topengnya dicopot, kita itu sama. Aku dan kalian ini kan sebenarnya ya sama. Ya kebetulan saya duduk di depan. Duduk di depan ini topengnya. Kalau duduk di depannya dikurangi, ya kita sama.
Kebetulan saya yang ngomong, kalian yang mendengarkan. Kalau ngomong dan mendengarkannya dikurangi, kita sama. Jadi hakikatnya kita sama, tapi manusia selalu cenderung membeda-bedakan. Kesadaran hidupnya berada dalam kesadaran perbedaan. Itu yang disebut delusi kesadaran. Delusi ini, katanya Einstein, merupakan sejenis penjara yang membatasi kita dalam keinginan-keinginan personal kita dan untuk berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang pembedaan-pembedaan ini menjadi penjara kita sendiri. Mau berbuat baik tidak jadi, mau nolong orang tidak jadi, mau kerjasama tidak jadi, mau senyum mungkin di cancel. Hari ini ramai kan ada kasus salah tuh. Nah, jadi ada penjara-penjara yang kita bikin sendiri. Sehingga banyak hal baik yang mau kita jalankan itu tidak jadi. Sudah ketemu tatapan terus senyum, begitu di belakang, kamu kok senyum? Dia aliran sana loh. Oh, nggak jadi kalau gitu, cancel. Kita sering begitu. Mending tidak kenal sama sekali, kita masih nyaman berbuat baik. Begitu ngerti perbedaan, kita tidak nyaman sudah berbuat baik. Ini namanya penjara yang kita bikin sendiri. Delusi kesadaran kita. Berarti apa tugas manusia itu? Katanya Einstein, tugas kita harusnya kita membebaskan diri kita dari penjara ini dengan cara memperluas lingkaran kasih sayang sesama manusia, memeluk semua makhluk dan seluruh alam semesta dalam keindahannya. Kalau kita bisa akrab dengan siapa saja dan apa saja, saling menyayangi, saling mengasihi, hidup ini indah. Hanya saja ternyata kesadaran kita, kesadaran delusi. Kita tertipu oleh pembedaan-pembedaan yang kita bikin sendiri. Nah, jadi pelajaran pertama dari seorang Einstein adalah ingatlah, semua makhluk di alam semesta ini levelnya sama. Kita semua satu bagian. Pelajaran kedua masih tentang manusia. Einstein bilang, untuk jadi manusia yang baik, aku percaya standarisasi mobil, tapi aku tidak percaya standarisasi manusia. Maksudnya apa standarisasi manusia? Kita itu sering bikin rumus baku dalam hidup tentang mungkin kebenaran, mungkin kebaikan, mungkin keindahan yang berhubungan dengan manusia. Padahal manusia itu sifatnya historis, kontekstual. Kadang-kadang baik di sana tidak cocok kalau itu diterapkan di sini. Kadang-kadang bagus, benar di sini, kalau diterapkan di sana tidak nyambung. Padahal banyak orang inginnya menstandarkan apapun. Katanya Einstein, loh kalau mobil distandarkan tidak apa-apa. Tapi kalau manusia, jangan distandarkan. Kalau distandarkan tanpa ada pengecualian, jadinya tidak manusiawi. Absen minimal 75%. Itu kan standar. Ya. Loh, tetap harus ada bobolannya, harus ada pengecualiannya. Kalau kaku kayak gitu, lahirnya manusiawi. Bobolannya misalnya, ya kalau sakit tidak apa-apa, lebih 75. Kalau ada kepentingan darurat, izin ya tidak apa-apa. Itu namanya ada bobolannya. Standarnya tidak standar mati. Kalau standarnya mati, tidak manusiawi, kayak mobil. Nah, jadi kalau standarisasi mobil oke, tapi kalau standarisasi manusia janganlah. Justru manusia kalau distandarkan nanti tidak berkembang. Beri dia kebebasan biar kreatif, biar berkembang. Jadi pelajaran selanjutnya tentang manusia, hati-hati dengan standarisasi, dengan rumus-rumus yang kita bikin tentang manusia.
Kalau orang baik, ini. Kalau orang tidak kayak gini, dia tidak baik. Itu namanya standarisasi. Bukan berarti keliru, tapi begitu distandarkan, jadinya tidak luas. Sementara hidup ini dinamis. Kayak kamu matok standar, Pak, pokoknya standar saya besok kalau nyari pasangan, rambutnya panjang, kulitnya mulus, putih, hidungnya mancung. Ini kan standar. Kalau kamu kaku kayak gini, mbok sampai jenggoten tidak ketemu. Jadi luwes lah bobolan, ada bobolan-bobolannya dikit-dikit harusnya gitu loh. Pak, ada ini Pak yang suka sama saya, rambutnya panjang sih, tapi kulitnya kok tidak sesuai harapan ya. Ya wis tidak apa-apa lah, ada yang mau, syukur. Itu namanya bobolan-bobolan. Jangan kaku dengan standarmu. Pokoknya Pak, selama saya kuliah haram bagi saya pacaran misalnya. Loh, kamu nyetandar sendiri, nanti kamu sumpek sendiri loh dalam hidupmu. Kalau tiba-tiba jatuh cinta gimana? Akhirnya kuliahmu malah kacau balau. Kenapa? Karena kamu berjuang ngempet biar tidak jatuh cinta. Nah, jadi hati-hati dengan standar-standar yang kamu patok. Bukan berarti jangan bikin standar, tapi bikin standar yang tidak kaku. Tidak kayak barang. Kalau kayak mobil sih gampang di standar, tapi kalau manusia ya jangan. Paling tidak ada jalan-jalan alternatif, jalan bobolannya. Karena situasi bisa macam-macam. Oke, itu pelajaran selanjutnya.